Mafia peradilan Mahkamah Agung hilang satu tumbuh seribu. Perlu bersih-bersih secara menyeluruh. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Seperti virus, mafia peradilan beregenerasi dengan cepat. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok dua sekretaris Mahkamah Agung, Nur Hadi Abdurrahman dan Hasbi Hasan pada 2020 dan 2023, Kejaksaan Agung kini menangkap Jarod Richard. Mantan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung itu diduga menjadi maklar kasus putusan kasasi dan peninjauan kembali. Jarod ditangkap setelah jaksa mencokok 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan karena menerima suap 20 miliar rupiah. Pemberi uang suap adalah pengacara Ronald, yaitu Lisa Rahmat. Melalui Jarod, Lisa hendak menyuap Hakim Agung agar menolak permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas itu. Besel 5 miliar rupiah memang baru sampai tangan Jarod Richard, sehingga Hakim Agung tetap menghukum Ronald Tanur 5 tahun bui. Namun temuan majalah ini mengungkap motif yang lebih menjijikan, yakni hukuman tingkat kasasi yang jauh di bawah tuntutan jaksa itu dijatuhkan sekadar untuk memancing pengacara terdakwa agar menggugat putusan ke tingkat peninjauan kembali. Jika pancingan berhasil, Hakim Agung dan para maklar kasus akan menanggung uang suap lebih banyak. Jarod Richard diduga menjadi pengepul dan distributor uang suap itu. Temuan uang tunai hampir 1 triliun rupiah di rumahnya mengkonfirmasi dugaan bahwa ia telah lama menjadi maklar kasus. Jabatannya strategis mengatur putusan hukum di Mahkamah Agung. Sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, ia berwenang memutasi, mendemosi, atau mempromosikan hakim. Dengan posisi itu, Jarod Richard leluasa menyetir hakim, mengatur putusan kasasi atau peninjauan kembali sesuai dengan pesanan. Uang tunai yang ditemukan jaksa di rumahnya bukan tak mungkin juga mencakup suap dari para hakim yang ingin naik jabatan. Karena itu, jaksa mesti menelusuri jaringan maklar kasus di Mahkamah Agung sampai tuntas. Sebab dalam kasus Hasbi Hasan, rekayasa putusan kasasi pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di Semarang tak dilakukannya seorang diri, tapi juga melibatkan Hakim Agung Sudrajat Timyati dan Ghazalba Saleh. Untuk mengurainya, tak ada cara selain memecat semua hakim dan memutasi para pejabat Mahkamah Agung. Upaya-upaya reformasi hukum terbukti gagal membasmi mafia peradilan dari rezim ke rezim. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Hukum pada 2004 tak berkutik dengan meruyaknya maklar hukum di semua level pengadilan. Pejabat yang seyogianya bisa melakukan bersih-bersih itu adalah Ketua Mahkamah Agung. Namun Sunarto, Ketua Mahkamah Agung yang baru, juga tersangkut dugaan penyelewengan honorarium penanganan perkara. Ia tak akan bisa membersihkan Mahkamah Agung karena punya rekam jejak yang sama hitamnya. Apalagi kemenangan Sunarto ditengarai diatur Jarod Richard dengan mengarahkan suara Hakim Agung agar memilihnya. Lingkaran setan mafia peradilan ini tak akan putus selama Mahkamah Agung menjadi lembaga tanpa pengawasan. Undang-Undang Komisi Yudisial sebenarnya sudah membuka peluang pengawasan Hakim Agung, namun Mahkamah Agung menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi yang membuat Komisi Yudisial batal mempunyai kewenangan mengawasi Mahkamah Agung. Komisi Yudisial kini sekadar lembaga penerima aduan perilaku lancung para hakim tanpa wewenang menghukum. Badan Pengawasan Mahkamah Agung, lembaga yang berwenang mengadukan perilaku tak terpuji para hakim pun tak banyak mengajukan laporan. Mafia peradilan akan terus merajalela karena sistem hukum dan pengawasannya dipaksa ompong. Mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Komisi Yudisial juga bak menggantang asap, mengingat keputusan-keputusan legislasi acap disusupi berbagai kepentingan. Jikapun Komisi Yudisial diberi wewenang mengawasi para hakim, tugas berikutnya adalah mencari orang bersih yang bisa diandalkan untuk memimpin lembaga itu. Hukum tak bisa dilepaskan dari politik. Perbaikan sistem hukum tak bisa direnggangkan dari perbaikan sistem politik.
Demokrasi prosedural dan merajalelanya penyelewengan di lembaga-lembaga politik mengharapkan hukum tegak ibarat menanam padi di atas batu. Simak opini dan laporan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.